Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas uji kom tahap 2 yang saya ambil dari uji kom tahun 2019. Nah, pada tahap 2 ini ada soal yang berbeda dengan soal yang kemarin. Ada neraca saldo untuk perusahaan Garuda Sakti. Kalau kita lihat di sini ada angka-angkanya. Nah, ada selisihnya antara debit dan kredit. Itu nanti untuk mengisi retained earning. Di bawahnya ada data-data untuk membuat rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses penyamaan data dari catatan perusahaan dengan catatan bank. Tentu saja yang dimaksud dengan catatan perusahaan adalah catatan cash on BCA. Jadi ini adalah catatan perusahaannya, cash on BCA. Dengan di bawah ada apa ya, adalah rekening koran atau semua transaksi yang tercatat di bank. Nah, di bawah ada catatan-catatannya di sini. Ada data pembelian komputer yang salah pencatatan. Ada cek yang beredar. Ada setoran Rama. Ada pembayaran piutang dari PT Intan dan pembebanan administrasi bank dan pendapatan bunga. Ya, kita coba dulu. Yang pertama adalah data penyesuaiannya. Nah, di sini saya sudah sediakan formatnya untuk rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi formatnya seperti ini. Di sini ada saldo sebelum penyesuaian. Angka saldo sebelum penyesuaian ini diambil dari sini. Jadi datanya ini. Ini catatan perusahaan 155.690.000. Nah, itu dimasukkan ke dalam saldo sebelum penyesuaian. Satu lagi adalah menurut laporan rekening koran ada 151.860, sehingga terjadi perbedaan antara catatan di perusahaan dengan catatan di bank. Nah, kita lihat ternyata perbedaan itu disebabkan oleh yang pertama adalah adanya kesalahan pencatatan dari perusahaan yang seharusnya 20 juta dicatat oleh perusahaan sebesar 22 juta. Jadi yang ini yang tanggal 2 bulan 12 oleh perusahaan di bank dicatat sebagai 20 juta. Di perusahaan dicatat pada tanggal 1 itu sebesar 22 juta, sehingga ini harus ini kan pengeluaran, kalau di kredit berarti pengeluaran ya. Ini harus ditambahkan lagi. Nah, oleh sebab itu di rekening koran kita bisa tambahkan di sini tanggal 1 bulan 12 tahun 2016 ada salah pencatatan. Itu tentang pembelian komputer sebesar 2 juta. Ini ditambahkan lagi. Oke. Nah, selanjutnya adalah ada cek beredar. Jadi ada cek beredar dari PTBM sebesar 38.720 belum dicatat oleh bank. Nah, ini adalah pembelian tunai. Jadi perusahaan mengeluarkan cek sebagai bentuk pembayaran dengan menggunakan cek, tapi banknya belum mencatat, belum tahu. Maka ini harus dikurangi di saldo rekening banknya. Kita masuk ke sini.
masukkan ke sini. Tanggalnya kita lihat tadi tanggal 16. Jadi Anda catat di sini tanggal 16 bulan 12 tahun 2016. Nah, kalau sudah, masukkan di sini sebagai cek beredar. Oke, sebagai cek beredar. Sebesar 38.720. 38.720 juta. Nah, selanjutnya ada setoran dari PT Rama yang belum dicatat di bank. Jadi PT Rama membayar ini sebesar 60 juta. Jadi yang ini. Jadi PT Rama itu membayar piutangnya ke perusahaan dengan menggunakan cek. Nah, cek tersebut belum dicatat oleh bank. Maka harus ada tambahan dari catatan banknya. Oke, tanggalnya tanggal 30 ya. Tanggal 30 bulan 12 tahun 2016. Pembayaran piutang Rama. Sebesar 60 juta. Nah, selanjutnya ada perusahaan belum mencatat penerimaan piutang melalui transfer. Jadi ada klien atau pelanggan yang membayar ke bank atau menyetor ke bank dari PT Intan sebesar 15 juta. Perusahaan belum mencatatnya sebagai penerimaan sebesar 15 juta. Jadi yang ini nih yang tanggal 28 itu belum dicatat oleh perusahaan. Masukkan di sini sebagai tambahan 28 bulan 12 tahun 2016. Transfer dari PT Intan. Oke. Jumlahnya 15 juta. Nah, kalau sudah, selanjutnya ada bank membebani perusahaan dengan akumulasi bank sebesar 75. Yang ini tanggal 31. Dan juga memberikan penambahan bunga. Jadi mendapat bunga 525.000. Nah, ini karena rekening di bank, perusahaan belum tahu. Kita catat di sini ada penambahan tanggal 31 bulan 12 tahun 2016. Pendapatan bunga bank sebesar 525.000. Oke. Nah, juga ada pengurangan tanggal 31. Biaya atau beban administrasi bank sebesar 75.
Kita lihat di sini, ini jumlahnya, jumlah yang ditambahkan, saya pakai sum, yaitu 17.525. Sedangkan pengurangannya 75, sehingga total saldonya adalah 173.140. Ini juga ada penambahan 60 dikurangi dengan cek beredar 38.720. Nah, ini sudah sama. Nah, ini semua yang pencatatan ini nanti kita catat di AJE atau adjustment. Oke, kalau sudah, kita ke kasus berikutnya, yaitu tentang umur. Ini umur piutang. Anda nanti salin seperti ini, tapi ada saya tambahkan supaya cepat. Di sini akan saya tambahkan tanggal jatuh tempo dengan hari keterlambatannya. Kita buka sekarang yang tentang penyusutan. Nah, ini penyusutan. Bukan penyusutan, aging schedule. Nah, di sini kan terminnya adalah 2/10 N30. Artinya kalau tanggal fakturnya sekian, maka jatuh temponya 30 hari kemudian. Kita pakai sama dengan saja. Diklik ininya, ditambah 30 hari. Maka dia akan jatuh tempo tanggal 11 bulan 11. Nah, ini tanggal jatuh temponya. Nah, hari terlambatnya apa? Terlambatnya adalah pada pembuatan laporan aging schedule ini, kita lihat periodenya adalah 31 Desember 2016. Artinya pada waktu kita membuat AJE. Bisa pakai if saja di sini. Kalau misalnya ini lebih besar daripada ini, maka ini dikurangi ini. Kalau tidak, sederhana saja. Ini if-nya 50 hari keterlambatannya. Ada yang value, kenapa value? Ininya mesti pakai absolute, saya lupa. I2-nya pakai absolute. Ya. Oke, kalau sudah nanti di bawahkan. Nah, di sini kelihatan bahwa ada beberapa yang terlambat, tapi ada juga yang belum. Yang belum misalnya yang ini. Ini itu belum terlambat, ya. Belum jatuh tempo. Yang ini 50 hari. Kalau 50 hari terlambat, pastinya masuk ke sini. Ini kita copy saja, masuk ke sini. Pas 151 masuk ke sini. Ini dua-duanya. Bukan yang ininya, angkanya saja. Ini copy. Oke, masuk sini. Lalu yang 28 ini copy, jadi masuk ke antara ini, ya. 128 jadi masuk sini. Oke, copy sama ini sekalian ya. Bentar. Ya, dua ini
di copy masuk ke sini. Oke. Yang terakhir 47 artinya masuk ke sini. Copy. Ya. Inilah angka-angka yang umur dari kita menghitungnya dari umur ketertunggakan, ya. Nah, nanti yang ini angkanya Anda salin di sini. Ini disalin di sini. Nah, ini persentase penghapusannya sudah ada di soal, yaitu untuk yang belum jatuh tempo 0,5%, yang menunggak 1 sampai 32%, 31 sampai 60 itu adalah 3%, lebih dari 60 hari 5%. Pada prakteknya, persentase penghapusan itu adalah kebijakan dari perusahaan. Jadi tidak ada teori untuk menentukan persentase penghapusan. Jadi kalau sudah nanti dikalikan saja, nanti jumlah dikalikan persentase akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul 6.030.750. Ini akan kita masukkan sebagai data dari AJE-nya. Oke. Nah, satu lagi, selanjutnya adalah kita menghitung penyusutan. Ya. Atau kita masukkan dulu ininya ya, untuk AJE-nya. Anda bikin AJE seperti ini nanti. Tanggal 1, ada date, ada nomor akunnya, debit dan kredit. Oke. Ini bisa Anda pakai rumus sama dengan if jika pastikan bahwa nomor akunnya tidak kosong ya. Untuk menentukan tidak kosong, jika sama dengan kosong, maka akunnya juga kosong. Kalau tidak, pakai if. Di sini pakai n. If n. Ada sewa. Ya, entar dulu ya. Saya salah di ininya. Nah, kita lihat dulu sekarang yang ini. Yang awal aja dulu. Sebelum kita mencatat nanti bingung. Nah, ini di neraca saldo, perintahnya adalah Anda harus membuat ini kan. Rekonsiliasi bank sudah tadi. Analisa umur PT aging schedule sudah. Nah, ini yang belum. Dan di sini neraca saldo Anda diminta untuk membuat neraca lajur. Ya, neraca lajur. Setelah itu membuat laporan keuangan. Data-data yang kita dapatkan, data-data ini, data-data dari neraca saldo ini kita masukkan langsung ke neraca lajur. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, ini adalah trial balance yang tadi atau neraca saldo. Kita masukkan saja. Nah, sedangkan untuk return earning, ini kan tadinya tidak ada seperti ini angkanya. Sehingga kalau kita jumlah, ini ada perbedaan antara debit dan kredit. Tinggal Anda lihat perbedaannya berapa. Ini dikurangi ini. Sehingga timbullah 174.875. 174.875 masukkan di return earning. 174.875. Nah, sehingga ini seimbang. Itulah cara mengisi dari return earningnya. Nah, setelah ini dibuat, disalin neraca saldonya, Anda tambahkan lagi 8 kolom baru, yaitu untuk adjustment 2, adjusted trial balance 2, net income 2, dan balance sheet 2. Itu.
pengisiannya. Nah, kalau sudah, ini kita sebaiknya supaya gampang ini di blok saja, ya. Oke, klik kanan. Nanti kalau dipakai atau tidak nggak apa-apa. Define name, kasih nama number atau nomor, NO aja boleh gitu ya, terserah, supaya tidak agak panjang pakai NO aja. Udah, kalau sudah di oke ya. Nah, begitu juga untuk ini, untuk yang sisanya, yang ini Anda bisa masukkan juga, atau sampai sini juga boleh, nggak apa-apa. Ini SEO aja lah. Oke, udah. Nah, kalau sudah dua-duanya diisi, tinggal nanti pada waktu Anda membuat AJE, kita masukkan sini sama dengan tadi, if jika ini kosong pakai tanda kutip 2 gitu, double apostrophe, maka akunnya juga kosong. Kalau tidak, if and ini tidak sama dengan kosong, pastikan bahwa debitnya itu lebih besar daripada 0. Nah, ini untuk meletakkan penulisan akun untuk yang debit. Sedangkan kreditnya sama dengan 0. Maka VLOOKUP ini COA sekarang nomor 2. Nah, tinggal yang kreditnya. Oke, copy saja supaya gampang, supaya cepat. Ininya kita ganti sekarang jadi 0. Sedangkan yang kreditnya harus lebih besar daripada 0. Nah, kalau ini kan yang untuk kredit ya. Ini untuk penulisan yang debit sampai sini. Yang sisanya yang ini, yang belakang itu untuk penulisan yang kredit. Kalau kredit biasanya menulisnya itu menjorok ke dalam, makanya di sini ditambahkan saya pakai 10 aja. Rep tanda double apostrophe pakai jarak gitu 10, lalu tandakan dolar. Jadi yang kredit ya, kalau angkanya kredit nanti akan menjorok dulu 10 spasi, baru kan menulis nomor rekeningnya. Oke, kalau tidak no ya, kurang 1. Nah, nanti kalau misalnya saya katakanlah menulis ini di sini. Nah, nanti Anda kalau menulis misalnya 1000 di sini akan muncul seperti itu. Tetapi kalau angka yang delete-nya kita tulis, dia akan menjorok ke dalam dulu. Ya. Akan menjorok ke dalam. Nah, itulah penulisannya.
Kita copy saja rumusnya kalau sudah jadi. Jangan pakai nol, jelek. Kita pakai kutip aja. Nah, gitu. Kosong artinya. Iya. Masukkan. Nah, sudah. Nah, tinggal sekarang kita catat yang aging schedule dulu. Konsiliasi ya, yang tadi. Konsiliasi, salah pencatatan komputer. Kalau komputer itu masuk ke equipment ya. Nah, equipmentnya karena dicatat terlalu besar, kita di kredit sini. Sedangkan yang di debitnya adalah cash on bank. Oke, sini. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kas di banknya karena dicatat terlalu tinggi, seharusnya 20.000 dicatat 22.000, yang 22 juta, maka yang 2 jutanya itu harus dicatat ulang atau dikembalikan ke cash on BCA. Nah, ini yang pertama sudah, yang keduanya tanggal 16 ya. Nah, ini tanggal 16, cek beredar. Cek beredar tadi dipakai untuk apa ya? PTBM yang betul. Oh, PTBM. Pembelian ya. Oke. Atau pembayaran hutang. Pembelian tunai BD, barang dagangan. BD itu barang dagangan. Berarti belum di AJ, catat di banknya. Ini nggak usah dicatat di sini, di AJI. Kan sini ya. Ini aja yang dicatat di bank, yang dicatat di perusahaan yang ini. Jadi Anda hanya mencatat semua yang dicatat di bank, ini nggak usah dilihat di sini. Ya. Oke, kalau sudah tanggal 28 ada transfer dari pembayaran piutang ya. Piutang accounts receivable. Copy.
jumlahnya 15 juta. Tuh. Oke, selanjutnya ada pendapatan bunga dengan beban. Pendapatan bunga interest income, copy. Interest income catat di bank. Pas 525. Ini 525. Nah, satu lagi adalah administrasi bank. Bank charge. Ya. Ya. Udah ya semuanya. Ini sudah, ini urusan di bank, kemudian dicatat juga di bank, ini baru dicatat di perusahaan. Jadi semua yang masuk ke AJ dari rekonsiliasi itu hanya yang belum dicatat atau tercatat di catatan perusahaan. Seperti ini kita lihat tadi rekonsiliasi. Nah, yang masuk ke AJ itu yang ini semua. Yang ini nggak usah karena ini catatan bank. Jadi ini saja semua. Ada 4 komponen: syarat pencatatan, transfer, pendapatan bunga, dan administrasi bank. Ada 4 komponennya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita rekonsiliasi ke penyusutan tadi ya, nudging schedule. Nudging schedule ini untuk mencatat BDF expense. Jadi BDF expense-nya ada catat sebesar 6.030.75. Masukkan ke BDF expense ini. Anda catat di sini. Dengan lawannya dari BDF expense adalah allowance for bad debt. Nah, ini jumlahnya 6.030.750. 6.030.750. Oke. 6.030.750. Dah. Jadi untuk yang ini hanya segini saja pencatatannya untuk yang aging schedule. Nah, selanjutnya kita ke penyusutan. Kita lihat di sini ada beberapa penyusutan: umur piutang, harga perolehan, dan akumulasinya. Kita akan mencari berapa sih sebenarnya biaya depresiasi. Nah, rumus dari garis lurus, karena penyusutannya pakai garis lurus, ini kan begini. Rumus dasarnya kalau di teori, itu harga perolehan
dikurangi nilai residu lalu dibagi dengan umur. Nah, seperti ini rumusnya. Tapi kalau nilai residunya nggak ada, jadi harga perolehan saja dibagi langsung umur. Seperti ini nanti, ini saya hapus saja. Ya. Jadi untuk mencari berapa biaya depresiasi per tahun, itu bisa dihitung. Nah, hati-hati karena ini laporannya itu adalah laporan bulan Desember. Yang harus dilihat apakah biaya depresiasinya untuk bulan Januari sampai November sudah dihitung atau belum. Kita bisa lihat di nota saldo yang tadi bahwa di sini ada yang namanya depreciation expense. Nah, ternyata masih kosong. Artinya dari Januari sampai akhir tahun itu expense-nya atau depreciation expense-nya itu belum dihitung. Kita bisa hitung di sini langsung saja. Rumusnya adalah harga perolehan dibagi ini. Nah, ini adalah per tahun untuk perabot. Oke, rumusnya udah. Copy. Pas. Nah. Jadi untuk akumulasi penyusutan equipment itu sebesar 12 juta, sedangkan untuk building itu adalah 7 juta. Kita bisa masukkan di sini. Itu yang ini. Ini. Anda masukkan di AJ. Lawannya itu adalah allowance. Ini mesti satu-satu sebentar. Ini aja dulu. Copy. Satu lagi tadi yang building. Ini copy. Masukkan sini. Lawannya itu adalah accumulated-nya atau cadangan sini. Nah, tadi yang ini 12 juta. Yang bawah building itu 7 juta. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat yang lainnya. Jadi ini sudah, ini juga sudah, tinggal ini. Ada iklan dibayar di muka, ada iklan dibayar di muka. Yang ada pada data awal merupakan iklan Harian Kompas terbit 20 kali sampai tanggal 31 Desember. Telah diterbitkan 15 iklan. Jadi pada iklan yang dibayar di muka, yang sudah menjadi biaya adalah 15. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi kan di sini
di worksheet kita lihat ada prepaid advertise. Nah ini, prepaid advertise itu adalah jumlahnya 41.250. Itu untuk 20 kali penayangan. Jadi kalau misalnya yang sudah menjadi biayanya 15, maka kita bisa menghitung, masukkan saja dulu ininya, copy ya ke sini, serta uang mukanya tadi. Oke, copy, masukkan sini. Nah, berapa ya jumlahnya? Jumlahnya itu sama dengan 15 per 20 dikalikan 41.250 tadi ya. Oke, ini angkanya ya. Nah, ini yang sudah menjadi biaya dari sini 41.250, yang sudah menjadi biayanya adalah 3937 500. Nah, itu yang sudah menjadi biaya. Lalu selanjutnya, asuransi dibayar di muka 15 juta dibayarkan oleh Jiwasraya untuk 1 tahun. Dimulai tanggal 1 Mei. Jadi mulainya tanggal 1 Mei sampai yang sudah menjadi biaya itu adalah mulai dari bulan Mei sampai bulan Desember. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 8 bulan yang sudah menjadi biayanya. Ini hampir sama dengan yang tadi. Kita masukkan dulu yang sudah menjadi biayanya. Insurance expense. Biaya asuransi dengan prepaid-nya. Prepaid. Oke. Jumlahnya adalah 8 per 12 dikali 15 juta. Sebagai sama dengan ya. Nah, 10 juta. Ini yang sudah menjadi biaya asuransi. Oke, udah. Selanjutnya, sewa dibayar di muka diterima 30 juta untuk periode 1 tahun, mulai 1 April. Ini juga sama. Jadi Anda menghitung dulu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. Nah, ini kalau ini 9 bulan. Jadi cara menghitungnya sama dengan ini yang tadi. Kita masukkan dulu sewanya ya, yang sudah jadi biayanya. Dan expand ini bukan biaya yang sudah jadi pendapatannya.
ini 30 juta unearned rent namanya, unearned rent. Oke, copy dulu. Dengan rent income tadi. Sembilan per 12 dikali 30.000, 30 juta. Jangan lupa pakai sama dengannya. Gitu. 22.500 Januari, Februari, Maret, April, ya. Bulan ke-9. 22.500 sudah. Oh, masih ada perlengkapan yang tersisa 3.750. Ini yang tersisa perlengkapannya. Nah, kita cari di ini dulu, di worksheetnya, lihat yang perlengkapan. Perlengkapan itu adalah supplies. Nah, supplies ini tinggal 375. Menyesal yang tersisa itu adalah 375. Oke. Jadi supplies expense Anda masukkan di sini. Copy. Ditambah dengan supplies-nya. Copy. Perhitungannya adalah 6 juta kurangi 3.750. Jadi sekitar yang sudah menjadi biaya adalah 2.250. 375. Ya. 2.250. Nah, kalau sudah, kita lihat sekarang yang soal terakhir. Ada beban pemeliharaan dengan beban gaji. Beban terutang. Jadi masih utang ini. Oke. Beban pemeliharaan. Lalu dengan beban gaji. Sales expense. Nah, ini masih belum dibayar, tapi nanti jadi utang. Salaries payable aja lah, masukinnya sini aja. Atau expense payable ya. Expense payable saja. Copy. Nah, gitu. Jumlahnya 1150. 1150 tambah 2.500.
sehingga totalnya adalah 3650. Nah, ini yang menjadi payable, expense payable. Nah, demikian seluruh ininya. Nah, sekarang kalau sudah kita buat ini, bagaimana cara memasukkannya ke dalam worksheet? Kan di sini ada adjustment. Ya. Anda bisa pakai gini sama dengan sum if, buka AJ-nya, Anda blok nomornya semua. Oke, kita blok. Jangan lupa harus bentuknya absolute. Nah, kalau sudah, masukkan di worksheet itu nomor rekeningnya yang ini. KJC worksheet. Sudah masukin. Nah, yang ini. Oke. Nah, ini nggak usah pakai absolute, biasa saja. Kalau sudah masuk lagi ke AJ, Anda masukkan yang ini. Tutup. Nah, ini juga pakai absolute. Udah. Nah, nanti untuk yang kredit sama dengan sum if, buka J-nya, di blok nomornya, pakai F4 sehingga bentuknya absolute. Oke. Kalau sudah, Anda masukkan nomor dari worksheetnya. Oke, kalau sudah, buka lagi aja, Anda blok yang kredit. Nah, ini di blok saja yang kredit. Ini diabsolutkan. Nah, ini udah. Nanti dimasukkan seperti ini. Nah, ciri-ciri yang benar dari ini saldonya mesti sama. Tuh, ini ya, saldonya sudah sama. Artinya tadi sudah benar. Rumusnya saya copy saja dulu bentar, supaya gampang nanti. Nah, kalau sudah, bagaimana cara mengisi adjusted trade balance? Untuk yang debitnya, pakai sama dengan if debit trade balance ditambah ini lebih besar daripada kredit ditambah kredit, maka kalau lebih besar debit ditambah debit dikurangi kredit, kalau tidak nol. Oke. Yang kredit juga sama dengan if
Kalau ini ditambah debit, kalau tadi lebih besar sekarang lebih kecil. Kredit ditambah kredit, maka kredit ya, kredit ditambah kredit dikurangi debit, kalau tidak 0. Seperti ini. Tinggal ada blok ke bawah. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, ini dulu antara adjusted itu harus seimbang juga sama. Nah, sekarang kita tinggal ke net income. Net income atau laporan laba rugi. Sedangkan balance sheet adalah laporan neraca. Bukan net income. Income statement. Harusnya. Lupa saya. Oke, saya perbaiki dulu ya. Nah, kalau dasar ini sama dengan if, pakai or kalau ini, or pakai left, nah dari nomor rekening kita ambil satu karakter saja sebelah kiri. Kalau sama dengan angka 1, angka 2 dan 3, maka di income statement-nya harus 0. Ini saya copy saja ini supaya gampang. Saya copy. Pas. Oke. Seperti sini. Nah, kalau ini ininya 2, ini 3. Nah, jadi kalau yang berawalan 1, 2, dan 3, maka di income statement-nya harus bentuk 0. Kalau tidak, maka masukkan yang debit. Bentar. Masih ada di sini. Masukkan yang debit. Nah, supaya gampang di copy nanti saya pakai absolute di sini. Pakai string bukan absolute. Oke. String lagi. Ya, sudah. Ya, seperti ini. Nah, yang ini yang kredit juga sama kan. Ininya cuma yang dibaca adalah yang ini. Oke, kita lihat income statement-nya. Nah, gitu. Nah, Anda lihat angka-angka yang keluar itu mulai dari sini. Itu adalah angka dari penjualan. Gitu ya. Nah, untuk yang ininya kita lihat dulu ini
di sini masih belum seimbang, kita perlu seimbangkan sama dengan if jika ini lebih besar daripada ini, maka 0. Kalau tidak, masukkan ya. Oke. Jika ini lebih besar daripada ini, J48 I48. Sebaliknya kalau sama dengan if jika ini lebih kecil pada ini, maka ini kurang 0. Oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk mengisi saldonya di mana. Nah, kalau sudah, ini kita ditambahkan aja ini. Anda boleh pakai ini kok. Oke. Nah, coba lihat di sini sudah. Nah, ini net income-nya. Nah, sebaliknya yang tadi untuk yang neraca ini hampir sama dengan income statement. Hanya saja tinggal kita balik belakangnya aja. Oke. Masuk. Jadi ini nah, nolnya di belakang. Ininya bukan I tapi adjusted G, mestinya G. Oke. Kalau ini H, kalau delta fill ke bawah, nah di sini tetap ada perbedaan. Itu karena kita belum memasukkan net income ya. Nah, ini angkanya nanti keluar lihat adalah semua yang berawalan 1, 2, dan 3 itu keluar semua. Di luar itu tidak akan dimunculkan. Hanya saja untuk ini, untuk yang return earning seharusnya ini ditambah. Ya, ini return earningnya ini nanti ditambahkan dengan net income. Oke, enter. Nah, kalau sudah ditambahkan di sini lihat ini sudah sama. Nah, ini selesai, kita akan sudah membuat dari worksheet. Jadi nanti ini Excel itu Anda kerjakan dalam waktu 3 jam kalau nggak salah ya. Nah, kalau sudah, kita akan saya akan mencoba membuat laporan keuangan secara cepat. Oke, ini bagaimana membuat laporan keuangan secara cepat.
income statement. Ya. Nah, ini worksheet. Yang ada angkanya di sini kan mulainya. Jadi yang income statement yang masuk itu hanya mulai dari yang berawalan 4 ke bawah. Nah, ini diblok saja. Sampai sini. Ya, sampai totalnya nggak perlu ya. Nah, ini tinggal di copy aja. Di copy. Oke, kita masukkan sini. Tapi pakainya yang ini ya. Yang value. Karena kita hanya mengambilkan angkanya saja. Nah, kita ambil yang 2 angka terakhir. Jadi yang ini nggak perlu. Ini di delete kolom saja. Oke. Nah, ini angka-angkanya. Saya salah satu ini kurang lebih nggak kehapus. Kita sudah lihat ini sudah ada angkanya, tinggal diperbesar saja. Sudah ada sales, kita tinggal tambahkan di sini net sales. Ya, net sales nanti dikurangi dengan ini kan. Oke, ini di insert aja dulu. Nah, kita tambahkan yang ini. Dikurangi. Kita geser sedikit. Nah, ini nanti sama dengan ini ditambah ini. Nah, gitu kalau mau tambah ininya nah, bukan aja seperti ini. Oke. Jadi ini tambah, nah nanti dikurangi. Sama dengan ini dikurangi ini. Ya. Net sales. Oke. Nah, net sales nanti dikurangi oleh COGS. Jadi ini harus dikurangi dengan COGS. Nah, ini hasilnya sama dengan ini dikurangi ini. Oke. Nah, ini namanya gross profit. Nah, kalau sudah, kita tinggal menghitung operation.
expand. Ini jumlah operasi expand ya. Oh, ada satu yang ketinggalan ya, which is discount. Sebentar ya, ini nanti saya ulangi aja dulu biar tidak harusnya masuk sini. Ya. Ini di sini aja kita geser dikit.
Ada yang kelewat tesnya apa ya? Nah, pada dasarnya untuk yang ini harus sama ya. Ini tingkat ini dengan catatan di 72401 itu sama dengan sini. Ya, 72401 itu adalah net income-nya. Nah, selanjutnya silakan Anda buat sendiri ya. Jadi masih ada dua lagi yang belum dibahas, yaitu perubahan modal dan neraca. Caranya hampir sama dengan yang tadi. Nah, untuk persingkat waktu, kita akan membuat neraca bagaimana jurnal penutup. Jurnal penutup itu dasarnya dari sini kan, dari balance sheet. Jadi ininya disalin aja dari worksheet saja. Ini kita copy. Penutup. Oke. Lalu yang ini copy saja. Simpan di sini. Tapi yang ini ya value-nya aja yang diambil. Nah, ini
ininya bisa dibuang. Ya. Nah, ini adalah angka-angka yang ada di balance sheet sebenarnya. Jadi pada jurnal penutup itu pada dasarnya ininya dihilangkan yang ini. Jadi pada waktu sana tidak usah muncul lagi. Jurnal atau ya. Ini kepesannya seperti ini sih. Salah ngopinya kali ya. Oh iya. Kurang ke atas dikit. Nah, itu angkanya. Ya. Ini angkanya sudah sama. Kalau mau pakai, kita buktikan ke ini. Sudah seimbang. Nah, ini nanti untuk dipakai pada waktu laporan keuangan berikutnya. Baiklah, demikian pertemuan kita untuk kali ini. Silahkan Anda mencobanya. Saya akan kirimkan formatnya yang kosong, jadi Anda bisa mengerjakan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.